Serius, orang Islam sejahat apapun bakal tetap masuk surga. Dan sebaliknya, orang non-muslim sebaik apapun bakal masuk neraka. Serius Tuhan bilang begitu? Ini jadi rame diomongin gara-gara ada YouTuber yang mengangkat hadis-hadis yang seolah-olah mengatakan itu. Hadis itu kan catatan ucapan Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan ada hadis yang bilang orang Islam dijamin masuk surga, itu langsung dianggap sebagai pernyataan Nabi Muhammad beneran. Ternyata hadis yang berbunyi begitu nggak cuma satu. Beberapa hadis itu sekarang dilontarkan di media sosial. Salah satunya berbunyi begini, pada hari kiamat nanti satu orang muslim akan diganti dengan orang Yahudi dan Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis HR Muslim dengan nomor hadis 2767. Terus juga ada yang berbunyi begini, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya pada orang Yahudi dan Nasrani. Itu ada di kitab Sahih Muslim nomor 4971. Hadis dengan nada yang sama juga terdapat dalam kitab hadis HR Ahmad. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan tempatnya di neraka dengan seorang Yahudi atau Nasrani. Dua periwayat ini, Muslim dan Ahmad, dipercaya sebagai periwayat hadis-hadis yang bisa dipercaya alias sahih. Tapi kalau kita dengar isinya kok rasanya meragukan ya? Kalau kita baca hadis-hadis ini kan itu artinya sejahat apapun seorang muslim, dia tetap akan masuk surga. Kan itu nggak masuk akal sama sekali. Masa seorang yang telah membuat kejahatan, membunuh orang, merugikan banyak orang, berbuat zalim, melakukan korupsi triliunan akan tetap masuk ke surga hanya karena ia seorang muslim? Kalau begitu nggak ada gunanya dong semua ajaran kebaikan dalam Al-Quran. Toh semua itu tidak akan dihukum, malah dia tetap akan dimasukkan dalam surga. Kalau memang benar begitu, seharusnya dalam Al-Quran yang cukup ada satu perintah, yaitu masuklah setiap manusia jadi Islam. Cukup sebatas itu. Setelah jadi Islam, seluruh dosanya akan dihapus. Hadis itu juga seolah mengajarkan bahwa dalam Islam itu ada penebusan dosa. Karena dosa seorang muslim akan dihilangkan Allah dengan menggantinya dengan orang Yahudi atau Nasrani. Emang ada dalam Islam penebusan dosa? Lagi pula kok bisa-bisanya Tuhan mengganti orang muslim berdosa dengan orang Kristen dan Yahudi di neraka? Kok kesannya Tuhan benci sekali dengan orang Kristen dan Yahudi? Tanpa dosa yang jelas, orang Kristen dan Yahudi itu dijebloskan begitu saja dalam neraka untuk mengganti orang Islam. Jadi jelas hadis-hadis itu tidak masuk akal. Oleh karenanya umat Islam harus selalu bersikap kritis. Umat Islam harus berani meninggalkan hadis yang tidak masuk akal, walaupun ketika itu dianggap sahih. Hadis memang sumber hukum Islam yang dikumpulkan setelah hampir 100 tahun Nabi meninggal. Dengan begitu, lamanya proses pengumpulan dan pembukuan hadis-hadis itu sangat mungkin yang tercatat dalam kumpulan hadis tidak sepenuhnya tepat mewakili pernyataan Nabi. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga hadis-hadis itu memang palsu. Artinya Nabi Muhammad sebenarnya tidak pernah mengatakan itu. Yuk beragama dengan akal sehat.